Nah, kemarin kita mulai dari push button ini. Di push button ini ada semacam, nah ini baris 14 ini yang mungkin berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya. Karena kita memang menggunakan kaki inputan ya, bukan outputan lagi, tapi inputan juga. Nah, di sini di baris atas masih sama ya, kita gunakan kaki 2 dan 8. Kemudian ada di baris berikutnya, di baris setup, kita deklarasikan kaki nomor 2 sebagai input dan 8 sebagai output. Nah, yang beda ini yang baris 14. Ada mekanisme buat mengaktifkan pull up resistor. Nah, ini maksudnya apa gitu ya? Biasanya kan kita nggak perlu ini. Nah, tapi ini kok pin button, kok pin nomor 2 ini kok harus di set height, itu kenapa? Oke, jadi kita bahas dulu yang itu ya. Jadi ada pull up resistor ya. Jadi, oh iya, sebelum ke sana saya akan terangkan dulu ya. Jadi kemarin kita belum sama sekali menyinggung tentang ini ya, teori-teori sama sekali gitu ya. Jadi saya awali dari Arduino itu sendiri itu apa ya. Di Arduino itu sebenarnya kan bukan nama microcontroller ya, tapi itu sebuah nama untuk board. Nah, kalau di komputer kita mengenal ini sebagai motherboard. Nah, motherboard ini kan mereknya macam-macam ya. Kalau di komputer ada mereknya Biostar gitu ya, ada yang Asus, ada yang apa lagi, banyak ya. Jenisnya juga macam-macam, ada H61, H81, soket-soketnya macam-macam. Nah, ini board itu namanya ya. Nah, mikroprosesor itu mancep di motherboardnya itu. Sama dengan ini, boardnya ini namanya Arduino. Arduino. Nanti ada juga yang bikin namanya Bluino, kemudian ada juga yang bikin STM32, STM32, ada yang namanya Node MCU. Nah, yang kamu punya itu Node MCU. Ada yang namanya Wemos, ada yang namanya Microbit gitu kan. Jadi ini boardnya ini, mikrokontrolernya itu tetap pemainnya ya hanya beberapa aja. Jadi di dalamnya ini ada mikrokontrolernya. Nah, kalau di komputer kita kenal merek-merek terkenal seperti Intel dan AMD ya, dua merek yang terkenal. Nah, kalau di sini ada perusahaan yang terkenal seperti Atmel. Produknya ada yang mikrokontroler ATmega ya, keluarga ATmega ini. Ada ATmega 16, 32, ada yang 128. Nah, kalau yang Arduino ini pakai mikroprosesor yang ini kalau 128 ATmega. Jadi ini mikroprosesor ini identik dengan atau sama dengan mikroprosesor kalau di komputer itu, teman-teman ya. Jadi dia butuh numpang di motherboardnya ini, di boardnya ini. Atau kalau di elektronik kita nyebutnya sebagai minimum system. Kalau di komputer kita nyebutnya motherboard. Nah, di dalam boardnya ini sudah ada power supply unit ya, power supply unit. Nah, tempat kita menancapkan kabel dari komputer atau dari listrik masuk ke sini. Di dalamnya juga sudah ada rangkaian penurun tegangan ya, dan lain-lain banyak. Tapi yang pasti harus kalian pahami itu mikrokontroler itu juga punya kaki-kaki. Nah, kalau kita mau bagi ya, kaki-kakinya ini sebenarnya ada dua jenisnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai
analog pin ya, analog pin, dan satunya kita sebut sebagai digital pin. Digital pin ini kaki yang ada di kaki nomor berapa ya? Nah, ini mulai dari kaki nomor 0 sampai 13 ini, kalau pakai Arduino Uno ya. Ini semuanya kaki ini digital. Yang analog di mana? Yang analog di sini. Ada 6 ya kalau nggak salah. Nah, ini yang membedakan antara satu jenis board Arduino. Arduino Uno dengan Arduino Mega, jumlah kakinya ini yang berbeda. Begitu juga dengan ESP8266 yang punya kalian itu. Itu hanya punya satu kaki analog. Kalau ini ada 6. Oke, lanjut. Kemudian kaki digital ini, ya, ini bisa difungsikan sebagai inputan ataukah sebagai outputan ya, output. Yang selama ini kita pakai, kita fungsikan sebagai output, misalkan untuk mengendalikan motor ya, untuk menyalakan LED. Nah, sebagai inputan contohnya untuk saklar ya, atau push button. Oke, sensor masuk sini nggak Pak? Nah, tunggu dulu gitu ya. Ada sensor itu juga dibagi jadi dua, ada yang sensor digital, ada sensor analog. Tapi rata-rata sih kebanyakan analog gitu ya. Sensor digital itu baru-baru aja. Sensor digital itu perlu rekayasaan atau perlu diakali lagi lah. Tapi secara default inputannya ini adalah inputan digital ya. Jadi contoh inputan yang digital adalah saklar. Kenapa? Karena dia on dan off. Kita nyalakan dua kondisi dia. Nah, terus bedanya dengan analog pin. Nah, analog ini ada apa aja nih? Analog ini hanya ada untuk inputan. Ya, jadi analog ini hanya difungsikan sebagai input. Ya. Jadi dia menerima masukan dari luar. Nah, sekarang kita berbicara bedanya pin digital dan analog. Bedanya apa? Nah, pin digital ini dia hanya bekerja di dua ring tegangan, 0 atau 5 volt. Jadi kalau kita analogikan dalam bentuk keran air ya. Kalau ini ada keran air gitu ya. Keran air ini hanya punya dua kondisi, dibuka secara penuh ya. Jadi airnya ngalir semua, atau ditutup secara penuh. Jadi hanya dua kondisi, dibuka penuh dan atau ditutup penuh. Tidak ada dibuka seperempat, dibuka 3/4 itu nggak ada. Kalau di sistem digital dia nggak kenal ini. Ya. Di sistem digital ini, di pin digital ini hanya ada dua kondisi, 0 volt atau 5 volt, ada arus atau nggak ada. Atau kalau dibinerikan ada kondisi binary 0 dan binary 1. Atau ini low, ini high. Nah, berbeda dengan analog gitu ya. Analog ini sifatnya ring. Tahu ya ring. Ring antara 0 sampai 5 volt. Jadi kalau pin digital itu hanya menerima tegangan 0 atau 5 volt. Tapi kalau analog ini dia menerima ring tegangan antara ring. Jadi boleh 3 volt, boleh, dia bisa terima. Dia ngerti dia, kalau kamu kasih supply 3 volt, dia tahu kalau itu 3 volt. Atau 3,5, atau 4, itu dia tahu dia. Buat apa pertanyaannya Pak? Gitu ya. Kalau ini kan cuma inputan saklar itu kan 0 dan 1, hanya dua kondisi. Inputan yang sifatnya ring apa? Ya, apa? Sensor. Nah, kalian sudah belajar di mata kuliah sensor gitu ya. Di mata kuliah sensor itu ada konsep yang namanya adalah apa? Transducer. Transducer. Jadi konsepnya sensor itu, semua sensor itu pasti ada transducer di dalamnya.
Transducer itu ada apa gitu. Transducer itu adalah proses merubah besaran fisis, ya, besaran fisis atau besaran fisik, ya, fisis ya intinya, menjadi besaran listrik. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah transducer. Ya. Kalau kita punya sensor, misalkan sensornya adalah LM35. Sensor apa nih? Sensor temperatur atau suhu. Bentuknya kayak gini ya, kakinya 3. Sensor temperatur. Di dalamnya ini ada proses transducer. Apa yang terjadi? Sensor ini merubah dari besaran fisis ya ke besaran elektrik. Apa itu Pak besaran fisis? Besaran fisis itu ya besaran fisik. 0 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, 100 derajat Celcius. Ya. Ini besaran fisis. Kalau tekanan, kalau misalkan sensor tekanan ada 0 Newton. Ada 10 Newton, ada 20 Newton. Nah, ini besaran fisis. Semua sensor itu merubah dari besaran fisis ke listrik. Semuanya diubah ke listrik. Nah, proses ini yang kita sebut sebagai transducer. Alatnya ini namanya transducer, merubah dari besaran fisik ke besaran listrik. Konversi. Contoh untuk sensor LM35. Kalau kita baca di dokumentasi fisiknya ya, LM35 itu merubah setiap perubahan 1 derajat Celcius itu identik dengan dikonversinya adalah dia itu 10 milivolt. Jadi kalau di sini dia mengukur 3 derajat Celcius, sensor ini akan merubah 3 derajat Celcius itu menjadi informasi tegangan listrik sebesar 30 milivolt. Begitu juga kalau 50 berarti berapa? 50 kali 10, 500 milivolt. Kalau 100 berarti 1000 milivolt sama dengan 1 volt. Kecil ya? Iya, kecil ya. Nanti kita perlu perkuat. Begitu juga dengan sensor-sensor yang lain. Itu dia juga pakai konsep transducer ini, ya. Dia merubah dari besaran fisis ke listrik. Nah, contoh sensor tekanan itu apa? Banyak ya, kayak gauge gitu ya, pressure gauge itu mengubah dari Newton ke listrik. Saya nggak hafal, mungkin kalau kita bisa asumsikan, misalnya dia mengubah dari 10 menjadi 2 volt, atau 20 berarti jadi 4 volt. Proses ini namanya transducer. Nah, artinya apa? Artinya itu dalam proses elektronika ini ya, kok bisa ya sensor itu kok bisa ya microcontroller itu Arduino itu tahu kalau ini suhunya lagi 45 derajat. Sebenarnya dia nggak tahu 45 derajat. Yang dia tahu itu adalah voltnya, voltasenya berapa. Ya, karena ini sistemnya elektronik. Dia nggak tahu besaran fisis. Jadi harus ada suatu perangkat yang mengkonversi informasi besaran fisis tadi menjadi besaran elektrik atau listrik yang kita sebut sebagai sensor. Nah, gimana cara nangkapnya? Kalau saya sudah punya sensor suhu misalkan, gimana saya memasukkan ke sini? Ya, salah satu kakinya saya masukkan ke kaki A0. Kenapa kok ke A0, kok tidak ke kaki nomor 2? Kok tidak ke kaki nomor yang di sini? Kenapa harus di kaki analog? Bisa jawab kan? Ya karena kaki yang bisa menerima ring tegangan 0 sampai 5 volt itu hanya kaki analog gitu. Kalau kaki digital nggak bisa. Kamu kasih sensornya menunjukkan 30
derajat Celcius berarti 300 milivolt. Dimasukkan ke sini ya nggak kebaca 300 milivolt. Dimasukkan ke sini nggak kebaca 300 milivolt. Karena memang dia hanya bisa baca 0 atau 5 volt. Yang bisa baca yang mana? Yang kaki analog. Nah, kita pakai kaki analog. Proses. Nah, proses konversinya gimana? Gitu kan. Makanya di sini teman-teman ada potensiometer di sini. Potensiometer itu bisa kita sebut juga sebagai sensor, ya. Walaupun biasanya kita pakai untuk menurunkan, menaikkan volume lagu di tip, ya, di tip atau di alat musik player misalnya. Kita kan pakai knob yang bisa diputar-putar ya. Itu potensiometer itu. Nah, tahu nggak prinsipnya potensiometer itu? Potensiometer itu kan variabel resistor toh. Ini kan sama dengan variabel resistor, ya. Nah, resistor itu apa? Tahanan, ohm. Jadi nilai-nilai tahanannya ini bisa diputar-putar, bisa dikecilkan, bisa dinaikkan. Loh, kok bisa ya dari naikkan turunkan hambatan kok keluarnya musiknya jadi besar, musiknya jadi kecil, kan? Kok bisa? Ya, karena kan menganut hukum ohm ini. Tegangan itu adalah perkalian arus dan hambatan. Kalau R-nya besar, V-nya besar apa kecil? V-nya ikut besar juga kan. Makanya kalau R-nya ini dalam bentuk potensiometer ini bisa diputar-putar, itu sama hanya kita bisa menaik turunkan tegangan. Jadi potensiometer ini menjadi prinsip dasar cara kerja dari sensor-sensor yang lain. Jadi sensor-sensor yang lain itu juga menganut VI kali R. Ya. Misalkan sensor LM35 tadi, ya tidak semua sih, tapi kebanyakan dia pakai hukum ohm ini. Jadi mengeluarkan tegangan. Sensor-sensor itu mengeluarkan tegangan. Nah, tegangannya itu biasanya gitu ya, dihasilkan dari nilai R yang berubah-ubah. Nilai R-nya yang berubah-ubah. Contoh sensor cahaya. Sensor cahaya LDR, light dependent resistor. Itu kalau kena cahaya, nilai resistansinya naik atau turun gitu. Saya lupa. Pokoknya dia kalau nggak naik ya turun. Nah, dengan berbekal itu ya, dengan berbekal nilai naik turunnya hambatan menghasilkan tegangan yang juga naik turun. Nah, V inilah yang kita pakai buat kita masukkan ke kaki Arduino ini. Kaki Arduino A0 ini dia hanya nerima level tegangan antara 0 sampai 5 volt. Jadi secara sederhana kalau kita mau gambarkan ya, kita mau ini pahami, ini ada proses konversi. Kalau kita mau mengukur suhu, ini ada proses konversi yang kita itu nggak tahu ya, dia terjadi yang nggak bisa kita lihat. Dari fisisnya tadi 35 derajat Celcius ini menjadi 350 milivolt. Nah, kemudian nanti ketika masuk ke microcontroller ini diubah lagi nih. Jadi ini di sensor, ya. Ini di alam terbuka. Jadi dari alam dia fisis masuk ke sensor jadi listrik milivolt dan masuk ke microcontroller berubah lagi bentuknya, tidak lagi dalam bentuk volt, tapi dia konversi menjadi bentuk digital, yaitu bilangan biner 0 atau 1 binary. Karena ini komputer, ya. Komputer itu hanya tahu dia 0 atau 1. Nggak tahu dia tegangan analog, dia nggak tahu. Yang tahu dia digital, 0 atau 1. Oke ya. Nanti kita akan lanjut ke sini lagi. Sekarang kita coba
review dulu ke atas. Oh, atau ini ini belakang dulu ya. Takutnya nanti nggak nge-match. Saya lanjutkan dulu di sini. Jadi ada proses konversi ini. Ketika kita itu membuat aplikasi mengukur sensor gitu ya, atau interfacing dengan sensor ke Arduino. Ini kalau kalian lihat di programnya ini ada proses mapping. Nah, ini ada proses map. Jadi dia itu baca kaki anolnya itu dibaca dari potensiometer yang diputar-putar. Nah, ini berarti masuk sini itu ring tegangan antara 0 sampai 5 volt. Nah, cuma ketika masuk ini ada proses analog read ini di sini ya. Analog read itu adalah proses ADC, analog to digital converter. Nah, di sini ini ada proses ADC. Proses dari sini ke sini. Nah, jadi dari tegangan voltase ini tadi diubah ke bentuk 0 atau 1. Oh, ini gimana Pak bacanya? Kok ini konversi nilai 0 sampai 1023? Maksudnya apa? Nah, di Arduino itu ada spesifikasi. Jadi di Arduino itu ada spesifikasi bahwasanya Arduino Uno itu menggunakan konversi ADC, menggunakan konversi 10 bit. Apa itu 10 bit? Ya, gampangnya gini. Kenapa ini kok 1023? 1023 ini nilai apa? Kan gitu toh. Nah, teman-teman masih ingat nggak di mata kuliah sistem digital harusnya? Itu ada topik bahasan konversi nilai biner ke apa? Desimal. Ada konversi ke hexa desimal. Ada ke okta, kan gitu ya. Konversi-konversi ini sebenarnya untuk apa? Pertanyaannya gitu. Jadi kalian mengkonversi bilangan biner 0010 dikonversi ke desimal. Ini maksudnya buat apa? Sebenarnya satu, maksudnya untuk memudahkan kita nyebut biner 001, kalau itu 10 bit ada 10 kombinasi bilangan biner. Ini kan susah ngapalnya. Ya. 01111 berapa? Itu cukup kita wakilkan dengan sebuah bilangan desimal 128. 128 desimal ini kalau dikonversi ke biner jadinya 11 berapa? Nah, Arduino dia pakai sistem desimal itu. Ya. Jadi untuk membaca nilai sensornya itu, nilai dari tegangan tadi dikonversi ke bentuk desimal. Nah, kok 1023? Nah, 1023 itu kan hasil konversi dari berapa? Kita bisa pakai kalkulator ini ya untuk konversi biner, digital, okta, hexa gitu ya. Nah, saya punya bilangan desimal 1023. Ini kalau saya konversi ke biner, ini jadinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya adalah 10 bilangan biner. Berarti sistem ini kita sebut sebagai 10 BIT ya, 10 bit. Nah, kan ada sistem yang pakai 8 bit, cuma kombinasi 8 angka biner, itu 8 bit. Tapi kalau ini sistemnya 10 bit. Ya, kenapa? Ya kayak memang Arduino untuk ADC-nya dia pakai 10 bit. Apa bedanya nanti Pak dengan 10 bit, 12 bit, 32 bit? Bedanya nanti di resolusi atau di ketelitiannya. Kalau misalnya kita pakai potensiometer ketika digerakkan sedikit, itu kalau pakai sistem yang bitnya tinggi, 32 bit, dia bisa tahu itu sedikit pergerakan itu akan dikonversi ke sebuah nilai. Tapi kalau bitnya rendah, dia loncat gitu ya. Diputar dikit, dia nggak akan tahu nilainya. Harus diputar agak besar baru dia tahu nilainya itu berapa. Jadi bedanya di situ. Nah, jadi Arduino ini punya resolusi ADC-nya 10 bit. Ya. Jadi cukup akurat gitu ya. Setiap kali diputar
potensiometernya, dia tahu mendeteksi berapa itu putarannya. Karena dia bisa mengkonversi ke nilai. Nah, kalau kita mengkonversi ke sini kan susah. Makanya Arduino atau microcontroller ini dia ubah ke bentuk desimal yang mudah dipahami, yaitu 1023. Jadi 1023 itu secara tegangan analog berapa kan gitu. Nah, jadi kalau kita gambarkan ke sini, nah kalau kita gambarkan ya, jadi ada 3 kondisi. Satu, kondisi ketika masih di sensor, itu masih berbentuk fisis. Kemudian kondisi kedua, ketika udah masuk ke sensor bentuknya listrik. Nah, ketika sudah masuk ke microcontroller, dia bentuknya digital. Ya. Jadi dari 10 derajat Celcius, kemudian di sini jadinya 100 milivolt, kemudian di sini jadinya berapa. Nah, ini ada proses konversi di sini. Nah, yang kita sebut sebagai mapping ini. Nah, dia ring, dia hanya bisa menerima angka 0 sampai 1023. Loh, kok 1023? Iya, ini maksudnya ini biner sebenarnya, tapi dia sudah konversi ke bentuk desimal untuk memudahkan. Nah, misalkan sensor LM35 ini beroperasi antara 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius kan, suhu air gitu. Nah, berarti kalau dikonversikan ke listrik ya 0 milivolt sampai berapa? 1000 milivolt gitu. Nah, berarti di sini kita ada ring 0 sampai 1000. Di sini kita ada ring 0 sampai 1023. Gimana cara konversinya? Ya gampang aja toh. Coba ambil nilai tengahnya. Nilai tengahnya. Nilai tengahnya 1000 berarti berapa? 500 milivolt. Nilai tengahnya 1023 berapa? Berapa? 500 berapa? Apa ini? 1023 dibagi 2. 511 atau 51 lah gitu. Nah, ini konversinya udah ketemu nih. Udah ketemu konversinya. Jadi kalau misalnya kita mendeteksi suhu, oh ya ini konversi ke sini berapa nih? Setengahnya 100 derajat Celcius, berarti ini berapa? 50 derajat Celcius. Nah, jadi kalau sensor kita membaca suhu 50 derajat Celcius, itu sama dia dikonversi ke 500 milivolt, kemudian dimasukkan ke Arduino menjadi nilai 512. Paham ya? 512. Kenapa 512? Karena ini setengahnya 1023. Kalau ini setengahnya 1000. Kalau ini setengahnya 100 derajat Celcius. Nah, proses ini yang kita sebut sebagai mapping. Nah, makanya di sini ada map ini ya. Nah, nanti kita bahas dulu. Kenapa kalau ini 255? Nah, nanti kita bahas dulu. Ini panjang ceritanya. Jadi, tolong dipahami ada proses konversi-konversi di sini. Jadi microcontroller atau Arduino itu dia hanya menerima ini yang di sini ini. Yang ini yang kita olah bilangan ini. Nah, ini sama Arduino 1023 itu dianggap berapa sih? 8 bit ya. 8 bit itu kan 1 2 3 4 sorry 10 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau 0 ini ya 0 sebanyak 10 kali. Nah, kalau 512 berapa? 512. Kita konversi jadi biner. Nah, ini 10 juta ya. Jadi dia binernya adalah 1 0 0 0 0 0. Nah, jadi sebenarnya komputer atau microcontroller itu hanya tahu yang di sini ini. Cuma dia bisa dikonversi ke bentuk desimal biar kita memudahkan kita untuk mengartikannya ya.
Nah, jadi kalau tanya bingung kenapa Pak kita butuh tahu konversi biner ke desimal, ya kita butuhkan di sini ini. Kita implementasikan sekarang. Di Arduino dia hanya nangkep range antara 0 sampai 1023. Nah, proses konversi ini serahkan ke Arduino, serahkan ke mikrokontroler. Itu ya. Jadi yang diproses di mikrokontroler itu adalah ini. Bukan ini. Padahal awalnya sudah dari sini ke sini terus ke sini. Nah, oke, itulah cara kerja bagaimana mikrokontroler itu bisa membaca nilai dari sebuah sensor. Baik itu sensor suhu, sensor tekanan, sensor suara, sensor apapun lah. Itu semuanya ada proses transducer, konversi dari fisik ke elektrik, dari elektrik ada konversi ADC ke bentuk digital, baru bisa diolah oleh komputer atau mikrokontroler di sini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita akan geser lagi ke atas, ya, ke sini. Nah, ke sini, ke push button-nya ini. Kita awali dari push button-nya ini. Nah, tadi saya katakan bahwasanya di sini ada kondisi bahwasanya mikrokontroler itu harus di-set dulu ya. Kaki inputannya itu di-set dulu kondisi awalnya. Kenapa? Karena ceritanya itu begini. Ya. Ceritanya itu begini. Ketika kita menggunakan kaki, salah satu kaki Arduino ini sebagai inputan, ya, ini kan kaki ini kan akan kita baca ya statusnya. Jadi kalau kita punya saklar, ya, kita punya push button di sini, ya kan? Kita punya push button di sini. Prinsip kerjanya itu Arduino itu akan membaca status saklarnya ini lagi on atau lagi off gitu. Berarti dia membaca kondisi dari kaki ini. Kaki ini lagi berlogika high apa berlogika low gitu. Ya. Itu kan konsep dasarnya seperti itu. Tapi masalahnya gini, teman-teman ya. Jadi Arduino itu ketika kita belum set dia sebagai sebelum kita set dia kondisi awalnya, kaki yang sudah ditentukan sebagai inputan ya, itu kalau kita tidak set dari awal, dia itu akan berstatus atau berkondisi yang disebut sebagai kondisi float. Kondisi float-nya adalah kondisi di mana status kaki ini itu kondisinya tidak jelas, tidak tetap. Kadang dia high, kadang dia low. Kadang dia high, kadang dia low. Jadi nggak tentu. Jadi dia naik turun nggak jelas gitu, nggak stabil. Itu kondisi kalau kita belum tancepin sesuatu ya, belum kita tancepin sesuatu atau belum kita set kondisi awalnya. Jadi kondisi awalnya itu dia istilahnya kondisi float. Jadi dia tidak jelas kondisinya apakah dia itu high atau low. Nah ini kan jelas kita tidak bisa terima itu kan. Karena kita itu kan butuhnya memantau kondisi kaki ini, apakah dia high atau low, apakah dia ada inputan atau enggak. Nah, sehingga untuk memastikan ini, ya kondisi awalnya, kita bisa milih dua kondisi. Apakah kondisi awalnya itu kita set dia itu awalnya sebagai logika high, ataukah dia kondisi awalnya kita set dia itu berlogika low. Nah, di Arduino Uno ini sudah ada kondisi default. Default itu apa? Kondisi awal ya dari pabrikannya. Itu dia sudah ditanami resistor di dalamnya, itu ada resistor pull up. Jadi ada dua jenis sistem nanti yang kita pakai, bisa pull up, bisa pull down. Nah, kalau pull up ini kondisi awalnya dibuat high ya. Kalau pull down kondisi awalnya dibuat low. Defaultnya Arduino itu dia itu pakai pull up. Nah, untuk mengaktifkan ini kita perlu baris kode yang ini
14 nih, 14 nih. Jadi kondisi awalnya Arduino itu pin inputannya di set high, ya. Biar nggak float, ya. Float itu kan nggak jelas tadi. Kondisi awalnya kan kadang high, kadang low, kadang high, kadang low. Kan kita nggak terima itu. Kita pengennya satu kondisi, apakah dia awalnya high ataukah awalnya dia low. Nah, kalau kita pakai pull up ini, kondisi sebelum atau awalnya itu adalah dibikin high gitu. Nah, sehingga di baris kodenya di sini kalau kita sudah tancapkan sensor di situ ya. Kita sudah tancapkan sensor apa ini? Sensor push button ya. Kalau kita pencet dia itu akan berlogika low. Kenapa? Karena awalnya sudah high karena udah di set pull up-nya udah diaktifkan. Jadi jangan bingung loh, Pak, ini kan saya tekan, kenapa di sini low? Karena kita pakai sistem yang pull up resistor. Jadi kondisi awalnya dibuat high dulu. Nah, makanya ini kodenya kan if digital read pin button sama dengan low. Ini kan maksudnya jika kita tekan kan. Logika awam kita, kalau kita tekan kan harusnya high ya. Ada arus, ada tekanan. Tapi ini enggak. Dia malah memutus. Kok bisa seperti itu? Bisa karena di dalamnya Arduino itu ada sebuah rangkaian, ada rangkaiannya di dalam board Arduino itu ada resistornya. Jadi kalau kita lihat, nah seperti ini. Jadi ada pull up resistor nih, ada resistor yang ditanam di situ di dalam boardnya. Ini kalau kita pakai pull up, caranya ngerangkai kayak gini. Tapi kalau kita pakai pull down, resistornya dipindah ke sini. Nah, maka dari itu, karena Arduino itu sudah dari pabrikannya dikasih jenis pull up resistor, sehingga kita pakainya yang pull up ini, pull up resistor. Nah, sehingga kodenya jadi kalau kita mau menangkap, kalau kita tekan ya push button-nya, kita nangkapnya pakai low-nya ini. Jika kondisinya ditekan berarti jika low. Nah, jika kondisinya kalau logikanya low. Kalau pakai pull down resistor gimana yang kebalikannya? Jadi kodenya balikannya nanti. If digital read high. Nah, karena apa? Karena resistornya ya beda, penempatannya berbeda sehingga logikanya akan kebalik. Ya, kurang lebih seperti itu ya untuk pull up, pull down resistor. Nah, berikutnya ini ada yang namanya PWM, pulse width modulation. Ini fungsinya apa? Nah, ini juga harus dipahami teman-teman, bahwasanya tadi saya ngomong kaki-kaki di sini ini kan semuanya kaki-kaki digital ya. Dia hanya bisa mengeluarkan tegangan kalau tidak 0 volt ya 5 volt. Ya kan? Dua kondisi. Loh, ini kok bisa 0 bisa 5 volt. Kok ini kok bisa membuat lampu LED ini nyala terang kemudian makin redup kok bisa? Sekarang coba di logika. Gimana sih cara kita untuk membuat lampu LED ini nyala terang sama nyala redup? Caranya kan tegangannya diubah-ubah toh. Tegangannya dinaikkan, diturunkan. Nah, padahal di sini dia pakai kaki digital, di mana kita nggak bisa bermain seperti itu. Karena dia hanya punya dua kondisi, 0 atau 5 volt. Nggak bisa ring 3 volt, 2,5 volt, nggak bisa. Makanya kita pakai PWM ini, ya. Karena output analog itu nggak ada. Yang ada adalah input analog input gitu. Sehingga kalau untuk mengeluarkan tegangan yang sifatnya itu ring naik turun, itu kita harus mengakali, harus memakai kaki-kaki digital ini. Gimana? Nah, pakai PWM, teknik yang namanya PWM. Nah, teknik PWM ini, pulse width modulation ini bisa dipahami sederhana dengan konsep analogi kalian mengayuh sepeda. Ya. Jadi kalau kalian mengayuh sepeda itu, nah, misalkan saya punya sepeda gitu ya. Gimana sih? Nah, kalau kalian mengayuh sepeda, pertanyaan saya, ada dua jenis cara mengayuh. Satu, mengayuh kayak orang balapan itu ya, orang balapan sepeda. Dia akan mengayuh terus ya, secara kontinu dia akan mengayuh terus, ya kan? Sama orang yang sepeda santai. Dia akan ngayuh setiap berapa menit sekali. Misalkan dia ngayuh setiap 1 menit sekali, kemudian berhenti. Dia ngayuh lagi, berhenti. Dia ngayuh lagi, berhenti gitu ya. Nah, apa bedanya? Hasil akhirnya apa? Ya kecepatannya pasti beda kan. Kalau yang pakai kecepatan konstan tadi dikayuh secara konstan ya, secara
tetap gitu ya, kecepatannya akan stabil dan cepat gitu ya, akan lebih cepat daripada yang kita kayu secara ini apa ya, pakai siklus gini, hanya berapa kali dalam satu waktu. Nah, sehingga kecepatannya akan turun nih. Sama dengan lampu ini. Kalau motor gampang ya memahaminya ya. Kalau motor itu ditendang atau dikayu secara bergantian, secara ring waktu, dia pasti kecepatannya juga nggak akan tinggi. Beda kalau kita suplai terus dia akan larinya cepat. Karena PWM ini dipakai buat naik turunkan kecepatan motor biasanya. Biasanya untuk buat robot, buat apa itu, kalau kita ingin mengendalikan kecepatannya, misalkan waktu nikung gitu ya, mau gerak nikung ya roda kirinya diturunkan kecepatannya. Atau semuanya diturunkan. Ketika dapat jalan lurus baru dinaikkan. Nah, ini cara naik turunkan tegangan kecepatannya ini pakai PWM. Nah, konsepnya kayak orang ngayuh sepeda ini tadi. Jadi waktu mau deket tikungan ya ngayuhnya jangan dibablasin terus, ngayuhnya dikit-dikit. Nah, konsep ini yang dipakai di PWM. Jadi PWM ini kondisi di mana dalam satu waktu, dalam satu detik, itu ada berapa kali sinyal high atau ada berapa kali sinyal 5 volt. Karena kan kita hanya bisa bermain di tegangan 0 atau 5 volt ya. Jadi kalau kita kepingin menghasilkan tegangan full penuh atau kecepatan penuh, ya kita kayu terus. Jadi kita kasih tegangan konstan terus 5 volt terus. Nah, kalau kita pengen menurunkan tegangannya, gampang. Ngayuhnya tadi sesekali aja, setiap jeda waktu berapa. Kita kasih 5 volt, terus 0 volt lagi, kita kasih nyalakan lagi 5 volt. Kalau pengen 75% kecepatan ya, ngayuhnya agak lama, kemudian berhenti. Ngayuh itu maksudnya kasih tegangan 5 volt ya. Berhenti lagi, 5 voltnya dikeluarkan lagi, dinolkan lagi. Nah, ini akan menghasilkan rata-rata tegangan yang berbeda nanti. Jadi sebenarnya lampu LED yang kalian pakai ini kok dia kelihatan redup, itu sebenarnya dia itu nyala terus. Cuma dia itu disuplai dengan tegangan yang dengan ring waktu tertentu atau kita sebut sebagai cycle-nya ini. Dan ini ada jarak di sini. Jaraknya ini menunjukkan waktu ya. Berapa lama kita kasih tegangan 5 volt. Nah, ini di PWM. Ini namanya PWM ya. Jadi dengan cara kita memberikan tegangan 5 volt selama berapa lama, setiap berapa detik, ya, setiap jangka waktu berapa. Itu akan menghasilkan ring tegangan 0 sampai 5 volt menggunakan sinyal digital ya, menggunakan sinyal digital. Nah, prinsip ini yang dipakai kemudian untuk mengendalikan motor, mengendalikan kecerahan LED dan lain-lain. Kemudian di bawahnya ini, karena di atas ini kita sudah pakai digital ya, pakai inputan digital, kita naikkan turunkan. Nah, kita mau ganti nih, push buttonnya ini kita ganti menggunakan potensiometer biar gampang. Kalau ini kan harus muter-muter ya. Kalau pakai potensiometer kan dia bisa deteksi nilai ya, yang kita putar-putar itu tadi gitu loh. Nah, sekarang konsepnya setiap kali ada putaran di sini, itu kita konversi ke sini. Jadi nyala redup nyalanya ini mengikuti gerakan yang kita putar-putar dari potensiometer. Nah, konsepnya gimana? Nah, konsepnya ini menggabungkan antara konsep PWM dengan konsep analog input gitu ya. Nah, gini. Di sini kodenya ada mapping di sini. 1023, di sini ada 255. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Maksudnya itu gini. Nah, jadi kalau saya gambarkan, nah, lampu LED-nya kan di sini ya. Ini masuk ke kaki nomor 6 PWM. Ya, PWM. Terus di sini kaki A0. Ini masuk ke potensiometer. Nah, setiap kali di sini saya ubah-ubah nilainya, di sini juga harus ikut berubah. Masalahnya adalah kaki A0 ini dia pakai sistem 1023 tadi atau sistem 10 bit.
Nah, masalahnya keluarannya ini dia tidak pakai 10 bit, tapi pakai berapa bit? Pakai 255. 0 sampai 255. Ini 0 sampai 1023. 255 ini berapa bit sih? Coba kita cek ya. 255 ini sistem berapa bit? Kalau saya punya desimal 255. Ini saya konversi ke biner. Nah, ini ternyata sistem 8 bit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Nah, jadi ini sistem 8 bit. Nah, konsepnya apa namanya? Ceritanya, alur ceritanya, kalau saya di sini saya putar-putar, di sini juga harus ikut naik turun. Nah, padahal ini sistemnya berbeda. Yang di sini dia pakai 10 bit, yang di sini keluarannya pakai 8 bit. Jadi ini outputnya, ini inputnya ya. Nah, sehingga kita perlu mapping kan, perlu kita mapping, konversi. Konversi apa, Pak? Ya, konversi dari sistem 10 bit menjadi sistem 8 bit gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ini ada inputannya, ini ada outputannya. Inputannya adalah potensiometer, outputannya adalah LED. Ini pakai 10 bit, ini pakai 8 bit. Nah, ini kan. Berarti kalau ini pakai ring 0 sampai 1023, yang ini pakai ring berapa? 0 sampai 255. Nah, sekarang gimana caranya? Sama kayak tadi. Kita ambil nilai tengahnya, 512 ya. Nilai tengahnya berapa? 120 sekian ya. Itu 25 lah. Nah, proses konversi inilah ya yang kita sebut sebagai map ini. Ini nggak perlu kita cari manual karena di Arduino sudah menyediakan fungsi map. Map mana yang mau dikonversi? Yang sistem ini Pak, yang 1023 dikonversi ke 255. Nah, makanya brightness-nya, nilai brightness-nya dia itu akan mengikuti nilai putaran potensiometer yang kita putar-putar itu. Kenapa? Karena sudah ada proses konversi dari sistem 10 bit menjadi sistem 8 bit. Dari 1023 desimal menjadi 255 desimal. Ya. Jadi proses ini proses mapping ini. Ya, cara gampangnya gitu. Cara gampangnya itu gini caranya. Kalau kita kepengen konversi ya, pengen tahu sebenarnya kalau kita ini namanya linear ya, linear meliniarkan sistem ya. Meliniarkan sistem. Tahu ya linear. Jadi kalau saya punya X sama Y, bilangan X sama Y. Kalau saya punya 1 ini 2, berarti ini 2 ini 4. Kalau 3 ini 6. Kalau 4 ini 8. Berarti berapa ini? Sistem ini punya pola kan? Pola konversinya berarti kali 2 ya. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3, 2, 6. 4 kali 2, 8. Berarti sistemnya ini dikalikan 2. Nah, proses mapping itu ya proses ini, teman-teman. Jadi mengkonversi dari 1023 ke 255. Berarti nggak dikali, tapi dibagi. Jadi caranya sih 1023 dibagi 255. Ketemunya berapa? Nah, nanti setiap kali ini ada perubahan satu nilai, dia akan dikonversi ke sini. Paham nggak? Paham ya? Dia ada proses mapping di situ. Nah, ini penting banget. Karena memang Arduino ini dia nggak kenal berapa volt, yang dia tahu hanya bilangan desimal atau bilangan biner. Ya. Dan dia harus pakai sistem yang berapa bit. Ya. Kalau pakai 8 bit berarti sampai ring desimalnya 0 sampai 255. Kalau dia pakai yang 10 bit 0 sampai 1023. Kira-kira begitu ya. Oh iya, PWM tadi 0 sampai 255 ya. Iya, memang ketentuannya gitu. Nah, ini. Jadi kita kalau mau memprogram, mau memberikan kecepatan motor itu setengah dari kecepatan penuh ya kita kirim di situ analog bread 127. 127 itu adalah setengahnya dari 255. Ya, karena maksimumnya 255. Oke, silakan tanya sekarang. The time is 5:00 p.m. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Jadi mungkin baru sekarang kan tahu penggunaan dari biner dan
digital, biner dan desimal, konversi biner ke desimal. Karena di sistem microcontroller itu ya itu kita sebenarnya bermain-main dengan biner, cuma kita susah kalau kita semuanya harus pakai biner ya. Jadi kita konversi aja ke desimal. Biner 1001 kan lebih susah diingat daripada kita mengingat nilai 172. 172 mudah sekali kita mengingat dibandingkan kita mengingat yang 1000 berapa. Nah, komputer mikrokontroler tahu dia kalau kita sebut desimal 255 dia akan menerjemahkan itu ke 111111 bilangan biner 1 sepanjang 8 bit. Nah, itu yang kita pakai di sistem digital ini. Nanti untuk apapun interfacing dengan beragam sensor, kita akan ketemu dengan nilai-nilai desimal tadi. Misalkan mau menghubungkan dengan sensor pH air, misalkan. Nah, siapa ini? Di sini kan ada itu apa? Oh, kelas sebelah ya. Di kelompoknya Taufik itu kan kemarin pakai sensor pH. Nah, pH itu kan nilai fisisnya kan RH ya. Satuannya bukan derajat Celcius tapi RH. Mulai dari 0 sampai 100%, satuannya persen misalnya. 0% sampai 100%, kelembapan 0% sampai 100%. Nah, itu dikonversi itu. Kelembapan 35%. Kalau sudah masuk Arduino, sudah masuk sistem elektronik, tidak lagi bernilai 35%, tapi dia dikonversi ke tegangan. Entah itu berapa volt, tergantung dari spesifikasi dari sensornya. Nah, misalkan setiap 10% kelembapan dikonversi menjadi 2,5 volt misalnya. Nah, itu ngikut aja kita. Nah, kita tinggal mengkonversi ADC-nya. Karena kita mau masukkan ke microcontroller ya. Jadi kita perlu proses ADC, analog to digital converter yang sudah dilakukan secara otomatis oleh Arduino. Dia akan kita mapping menjadi bilangan ring antara 0 sampai 1023 desimal. Nah, jadi sederhana, tapi ada beberapa proses yang kita lalui yang kita nggak tahu di dalam. Jadi kurang lebih seperti itu ya, pemahaman untuk sistem di embedded system itu kayak gitu. Jadi ada prosesnya teman-teman, nggak langsung aja, nggak langsung ditancapkan masuk listrik, masuk tegang, masuk suhu berapa enggak, tapi ada proses konversi, ada ADC tadi, analog to digital converter. Baru kalau nilainya itu sudah bentuknya desimal ya 1024, 1000 berapa, ya kita tinggal mainkan pakai if then ya. Misalkan kalau mendeteksi suhunya lebih dari 30 derajat Celcius, kita tinggal buatkan program if input lebih dari sama dengan bukan 30 derajat Celcius tapi berapa? Nilai desimalnya berapa? 30 derajat Celcius itu. Misalkan 527. Jadi programnya jadi if analog pin A0 lebih dari sama dengan 127 dan apa? Nah, jadi bahasanya udah lain. Nah, begitulah kita memahami sistem komputer ini, ya, sistem di microcontroller ini. Oke ya, mungkin hari ini kita memahami itu aja dulu. Nanti akan kita pahami lagi di proyek-proyek selanjutnya. Ya. Nanti kalian bisa teruskan di modulnya itu, kerjakan langsung yang termometer ya. Jadi satu bab berikutnya ini yang sound ini tidak usah dikerjakan ya, karena nanti buat nanti aja. Kita langsung loncat ke termometer ini. Yang termometer digital itu silakan kalian kerjakan, diketik, dirangkai di situ. Jadi itu pakai sensor LM35 itu. Di mana di Tinkercad ada, tinggal ditarik itu. Namanya LM35, sensor LM35. Nah, itu bentuknya kayak gitu, persis juga. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan. Ya. Oke, sekarang saya absen dulu. Ini kok ada yang pakai user ID titik ini siapa? Silakan ya, jika ada pertanyaan juga silakan sampaikan aja daripada bingung.
Riau sama Faris ada ya? Saya hadir, Pak. Oke, Wir. Faris ada nggak, Faris? Rehan kok nggak ada, Rehan? Rehan Muhammad Hasmi. Rehan Muhammad Asmi. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Mungkin tadi ada kayaknya. Sekarang tidak ada. Tadi ada nggak? Tadi. Kayaknya sih ada, Pak. Oke. Oke, saya absen semua ya, udah masuk semua. Oke. Oke, kita lanjut minggu depan ya. Dengan tadi materinya kalian kerjakan dulu yang termometer digital ya. Untuk hari ini saya cukupkan sampai sekarang ya, sampai sini. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak.